Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B Indralaya yang beranggotakan Saya Adi Hermawan. saya Devi Dwi Agustin, Saya Jian Audira. saya Fiatria. Adapun materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini mengenai katabolisme asam lemak. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu mengkaji implikasi tentang katabolisme asam lemak yang terjadi pada makhluk hidup. Prosedur proyek: 1. Carilah dan pahami materi mengenai katabolisme asam lemak. 2. Jelaskan proses katabolisme asam lemak dan bagaimana energi yang dihasilkan dengan katabolisme glukosa. 3. Sediakan alat dan bahan untuk pembuatan video ini. 4. Rekam video proyek yang telah dibuat dengan semenarik mungkin. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi. Pada umumnya berupa ATP. Pada lintasan katabolisme, molekul berukuran besar seperti polisakarida, lipid, asam nukleat, dan protein akan terombak menjadi beberapa molekul yang lebih kecil seperti monosakarida, asam lemak, nukleotida, dan asam amino. Katabolisme merupakan urutan reaksi yang dikatalis oleh enzim di mana molekul yang relatif besar dalam sel hidup yang dipecah atau didegradasi. Energi kimia yang telah dilepaskan dari proses katabolisme adalah ATP. Pelepasan energi terjadi melalui 3 fase, yaitu pertama, molekul yang berukuran besar seperti protein, polisakarida, dan lipid dipecah. Di samping itu terdapat energi kecil yang dilepaskan berupa panas. Kedua, molekul yang kecil dioksida dan membebaskan ATP serta energi panas dan membentuk salah satu dari 3 senyawa berikut: asetat, oksaloasetat, atau oksoglutarat. Terjadi oksidasi selama fase 3. Katabolisme merupakan proses ketika tubuh mencerna makanan menjadi molekul-molekul kecil di dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi atau penguraian karbohidrat. Molekul-molekul yang besar dan rumit dalam tubuh itu kemudian dipecah menjadi yang lebih kecil dan sederhana. Dalam proses katabolisme terdapat proses respirasi seluler atau respirasi sel. Respirasi sel melakukan proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat seluler. Respirasi sel memiliki 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan peralihan elektron. Katabolisme asam lemak. Lemak merupakan sumber utama energi yang banyak organisme seperti halnya karbohidrat dan nutrisi lainnya. Walaupun struktur molekulnya sangat berbeda, secara mengejutkan katabolisme lemak sama dengan nutrisi lainnya. Dengan kata lain, beraneka ragam molekul dengan berbagai molekul akhirnya memecah menjadi karbon dioksida, CO2, air H2O, dan ATP yang merupakan aliran energi. Katabolisme mengikuti 3 langkah umum untuk semua jenis nutrisi termasuk lemak dan karbohidrat. Langkah pertama adalah konversi molekul kecil lemak dan karbohidrat menjadi asetil-CoA. Berikutnya adalah proses oksidasi asetil-CoA dalam siklus asam sitrat menghasilkan air, karbon dioksida, dan elektron secara berkelanjutan. Asetil-CoA mengubah bentuknya menjadi zat antara seperti sitrat dan fumarat. Pembentukan karbon dioksida pada tahap kedua dilepaskan keluar oleh sistem respirasi atau pernafasan, dan elektron-elektron digunakan dalam langkah terakhir, yakni sistem transport elektron. Sejumlah ATP dan air dihasilkan dengan reaksi berantai. Reaksi kimia pembentukan air secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut. Lemak dan karbohidrat seperti 2 kereta yang berdampingan menuju satu stasiun, berubah menjadi senyawa umum asetil-CoA. Namun, perbedaan antara lemak dan karbohidrat adalah pada proses pembentukan asetil-CoA. Mula-mula karbohidrat mengurai menjadi glukosa atau monosakarida lainnya, kemudian berubah menjadi pirufat dan akhirnya menjadi asetil-CoA. Di sisi yang lain, lemak berubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh sistem pencernaan, dan setelah itu asetil-CoA dibentuk dari asam lemak melewati proses yang disebut sebagai oksidasi beta. Hubungan metabolisme antara glukosa dan asam lemak. Kelebihan energi dalam organisme biasanya disimpan dalam sel lemak dalam bentuk triasilgliserol. Ketika energi dibutuhkan, sebagai contoh, ketika melakukan olahraga, hormon akan memicu aktivitas lipase triasilgliserol yang merupakan enzim yang penting dalam penguraian lemak. Lemak akan memecah menjadi asam lemak
dan gliserol oleh enzim. Kemudian dibawa oleh serum albumin ke dalam aliran darah untuk menuju sel di mana membutuhkan bahan bakar atau sumber makanan. Di tempat sel tujuan, asam lemak masuk ke dalam mitokondria dan 3 tahap dasar, yaitu oksidasi beta hingga asetil CoA. Siklus TCA dan transfer elektron akan diikuti untuk menghasilkan ATP. Secara umum, dikatakan bahwa 20 menit berolahraga dibutuhkan untuk membakar lemak secara efisien. Hal ini bukanlah mitos, tapi merupakan skenario yang dipahami secara ilmiah. Konsep intinya adalah enzim membutuhkan suhu yang tepat untuk bekerja secara efisien. Dalam hal ini, lipase triasil gliserol bekerja paling baik pada suhu yang didapat setelah berolahraga selama 20 menit. Kurang dari 20 menit, maka hanya asam lemak yang mengambang di aliran darah saja yang digunakan. Karenanya, setidaknya 20 menit berolahraga dibutuhkan untuk membakar lemak dalam tubuh. 1. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Yang kedua, dalam proses katabolisme terdapat proses respirasi seluler atau respirasi sel. Respirasi sel merupakan proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat seluler. Respirasi sel memiliki 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan peralihan elektron. 3. Katabolisme mengikuti 3 langkah umum untuk semua jenis nutrisi termasuk lemak dan karbohidrat. Langkah pertama adalah konversi molekul kecil lemak dan karbohidrat menjadi asetil CoA. Tahap kedua dilepaskan keluar oleh sistem respirasi atau pernafasan, dan elektron-elektron digunakan dalam langkah terakhir, yakni sistem transfer elektron. Sejumlah ATP dan air dihasilkan dengan reaksi berantai. Demikianlah video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.